progres dokumen rekomendasi teknis ya? Ini sudah selesai belum ya? Belum selesai Bu, waktu pertemuan sebelumnya baru sampai yang kondisi existing Bu. Oke. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini kondisi existing. Ada 9 kelompok kan ya? Ada 10 Bu. 10 kelompok ya? Iya. Silakan yang mau menampilkan, yang belum menampilkan ya. Menampilkan progresnya. Kelompok 1, 6, 4, 9. Yang sudah ya, yang sudah kelompok 1, 6, 4, dan 9. Kelompok 9 minggu lalu sudah ya? Kelompok 2 sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Ya, Bu, waktu standar teknis. Si kita tadi di mana ya? Salah. Itu yang kelas sebelah. Ini kelas sebelah, yang kelas RPL. Kelompok berapa yang sudah ya? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok berapa lagi yang sudah? Kelompok 1 sudah Bu, pertemuan pertama. Kelompok berapa? Kelompok 1 Bu. Untuk yang standar teknis ya? Iya betul Bu, standar teknis. Kelompok 2 standar teknis juga? Kelompok 2 standar teknis ya? Iya Bu, pertemuan kedua tentang standar teknis. Oke, kelompok 1 standar teknis, terus siapa lagi yang sudah? Kelompok 4 sudah Bu. 4 Bu. Kelompok 4 apa? Rekomendasi. Yang awal penyusunan rekomendasi Bu. Ya, oke. Yang gambaran umum Bu, kelompok 4. Iya. Oke. Terus ada lagi? Sudah ya? Kelompok 6 sudah Bu. Kelompok 6 kapan? Waktu yang awal rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis, oke. Ya. Ada lagi? Ya, berarti hari ini selain kelompok 1, 2, 4, dan 6. Ya, silakan. Sudah, yuk. Siap, hadir Mas. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Kang Dali. Masuk ke poin kedua, bab 2, yaitu analisis kondisi lalu lintas existing di lokasi kawasan pembangunan resort sisi Beach Club. Dan berikut kondisi prasarana jalan existing di Jalan Pamugaran, tepatnya di depan di depan rencana pembangunan kawasan resort dan Beach Club. Itu mempunyai lebar jalan 9 meter, bahu luar itu 0,5 meter, setengah meter, lalu terdapat trotoar di satu sisi di arah pantai itu terdapat trotoar dengan lebar 1,5 meter dan sudah dilengkapi dengan jalur disabilitas. Untuk kriteria jalan existing ini memiliki sistem dan fungsi jalan kolektor primer, kelas jalan 3, tipe jalan 2/2 tidak terbagi, status jalannya status jalan nasional dengan kecepatan 40 km per jam, perkerasan jalan existing ini flexible pavement atau aspal, perkerasan aspal. Lalu untuk perlengkapan jalan di existing ini sudah dilengkapi dengan marka jalan, lalu fasilitas pejalan kaki, trotoar yang sudah dilengkapi dengan jalur disabilitas, dan ada PJU ya, penerangan jalan umum atau fasilitas penerangan jalan. Next. Untuk volume lalu lintas di di kawasan Jalan Pangandaran ini berdasarkan data sekunder yang hasil survei kondisi lalu lintas arah dari bundaran Gerbang Pangandaran dan lalu lintas arah ke Pantai Pangandaran. Jadi kita mendapatkan data sekunder 2 arah di Jalan Pangandaran. Itu dilakukan pada surveinya pada peak hour ya. Pada peak hour ini ada beberapa identifikasi kendaraan yang kami dapatkan dari hasil data survei sekunder. Next. Selanjutnya untuk kecepatan rata-rata kendaraan pada mobil penumpang berdasarkan data sekunder juga yang kami dapatkan itu kecepatan rata-rata kendaraan mobil penumpang adalah di kondisi 28 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata kendaraan mobil penumpang melewati ruas Jalan Pangandaran dengan jarak segmen tipikal per 100 meter ya. Dapat dihitung waktu tempuhnya sehingga didapatkan kecepatan rata-rata kendaraan seperti pada tabel di samping. Next, selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Andar, persilahkan. Ya, untuk bab 3 bisa saya jelaskan yaitu simulasi kinerja lalu lintas. Next, Mas Dali. Untuk simulasi kinerja lalu lintas ini ada 4 simulasi. Jadi yang pertama yaitu simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan. Terus yang kedua simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan. Terus yang ketiga simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional. Dan yang keempat yaitu simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun setelah operasional. Selanjutnya. Untuk yang pertama ya, jadi kondisi di Jalan Pamugaran sendiri yang rencananya akan dijadikan akses untuk sisi resort and beach club. Untuk saat ini kendaraan yang melewati Jalan Pamugaran ini masih dalam kondisi yang normal. Tadi kan sudah diperlihatkan. Tidak ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan yang terjadi di jalan ini. Mungkin kepadatan terjadi pada saat libur atau pada saat jam-jam tidak ada kerjaan. Next. Yang kedua yaitu simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan. Jadi ada beberapa alternatif pada saat pembangunan, yaitu yang pertama penempatan flagman di kawasan pembangunan. Ini bisa dilihat kan, ini ada flagman yang mengatur lalu lintas pada saat pembangunan.
Terus yang kedua untuk mencegah terjadinya kemacetan, jadi pengaturan jam-jam mobilisasi material yang masuk ke lokasi proyek. Terus yang ketiga ada pemasangan rambu-rambu yang berkaitan dengan pembangunan di lokasi proyek. Next. Nah, terus jika pada saat operasional kita harus akses, ini kita sudah menyiapkan jalan alternatif untuk akses yang bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan lainnya. Jadi di sini ada rambu-rambu, terus ada juga flagman-nya yang mengatur untuk penutupan jalan. Selanjutnya, ini ada simulasi lalu lintas pada saat operasional. Jadi setelah pembangunan ya, mengingat jalan pemugaran yang tidak banyak dilalui pada saat existing atau pada saat sebelum pembangunan, mungkin pada saat operasional ditinjau terlebih dahulu apakah harus menaikkan kelas jalan dengan adanya kawasan wisata Sushi Resort and Beach Club ini. Selanjutnya, untuk setelah operasional selama 5 tahun, jika terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan di jalan akses atau pada jalan pemugaran, maka dibutuhkan pelebaran jalan atau kenaikan kelas jalan pada jalan pemugaran. Ya, selanjutnya. Untuk kesimpulan dapat dibacakan oleh Mas Dali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, jadi sampai mana itu? Kesimpulan simulasi kinerja lalu lintas setelah 5 tahun operasional ya. Existing ada ya. Existing tempat pembangunan, kemudian saat pembangunan, saat konstruksi, pasca konstruksi dan 5 tahun. Kenapa cuma 5 tahun? Kenapa cuma 5 tahun? Kenapa cuma 5 tahun ini?
kita prediksikan pengembangannya di 5 tahun dulu, Bu. Kenapa? Ya, Pertimbangannya apa? pertimbangannya menyesuaikan biasanya ini sih Bu, apa namanya, penyesuaian penerbitan regulasi baru Bu ya. Sebetulnya proyeksi setelah operasional itu dilakukan sekiranya memang ada perubahan yang kaitannya dengan bangkitan ya, perubahan yang kaitannya dengan bangkitan di daerah tersebut gitu. Iya Bu. Apakah misalnya dalam 5 tahun perubahannya akan signifikan gitu. Jadi kita melihatnya yang memang perubahannya signifikan gitu ya. Iya Bu, iya Bu. Tuh. Kemudian berarti udah selesai semua ya? Atau belum ya? Sudah, tapi hanya dibatasi 5 tahun Bu. Karena memang kalau apa namanya, indikasinya dari bangkitan Bu, apa pengambilan rencana simulasinya dari bangkitan itu akan terus berkembang Bu, karena memang di kawasan Pangandaran ini masih kawasan ini ya Bu ya, apa pantai terbuka Bu. Mungkin kalau di situ dibangun hotel dan resort lain itu sangat memungkinkan Bu untuk berkembang lebih lagi Bu. Ya, itu yang harus di justifikasi ya, nanti di laporannya Anda tambahkan kenapa proyeksinya selama 5 tahun, gitu ya? Iya Bu, iya Bu. Kemudian udah selesai semua ya? Atau masih ada yang belum dilakukan dari tahapan-tahapan rekomendasinya? Untuk tahapan rekomendasi sudah semua Bu. Analisis kondisi existing sudah. Yang ditinjau adalah ruas jalan yang terdampak ya? Ruas jalan yang terdampak, betul Bu. Ya Bu. Satu ruas jalan saja? Satu ruas jalan Bu, karena memang satu arah Bu, nggak ada alternatif jalan lain Bu. Satu arah ya? Ya. Existingnya bagaimana? Existingnya masih stabil atau tidak? Existingnya masih stabil Bu, cukup lengang, dan itu hanya ada di waktu-waktu tertentu Bu, weekend dan long weekend Bu, libur panjang Bu. Oke. Ya. Kemudian penyediaan semuanya sudah ya. Oke. Sudah, Bu. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Mungkin izin berkomentar boleh Bu? Ya silakan. Izin, nama saya Iqmal. Mohon izin kelompok 7 ya, Kang Dali, Kang Anda dan Kang Adi. Tadi kan dijelaskan ya Kang, untuk kondisi existingnya itu dikatakan oleh Kang Adi cukup lengang. Nah mungkin Kang tambahan aja sebagai penguat data kan di slide selanjutnya ada volume lalu lintas, tapi belum dihitung derajat kejenuhan. Nah, mungkin bisa ditambahkan perhitungan derajat kejenuhan sebagai penguatan data bahwa memang di jalan tersebut cukup lengang gitu. Mungkin itu saja sih. Terima kasih Bu. Siap Kang Iqmal, terima kasih masukannya. Ya. Siap. Memang belum ada ya? Derajat kejenuhannya belum. Hanya volume kendaraan saja Bu. Oke. Ya. Kita break dulu ya, 15 menit ya. Betul.
Kita lanjutkan ya. Tadi itu kelompok berapa ya? Kelompok 7 ya? Betul, kelompok 7. Oke. Ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-temannya? Cukup sementara, Ibu. Yang lain? Cukup ya. Oke, nanti dicek lagi pada saat Anda membuat laporannya. Nanti Anda belum pernah buat laporannya kan ya? Belum, Bu. Standar teknis juga belum ya? Nanti pada saat buat laporannya, dicek kembali poin-poin kelengkapannya sesuai yang ada di permen ya. Ya, Bu. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya. Tiga, 5, 8, 9, 10. Kelompok ya, betul ya? Iya betul Bu, 10 kelompok. Jadi untuk nanti kita sisakan 3 atau 4 lagi. Itu sisanya berapa lagi tuh? Yang belum 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sisakan 3 lagi untuk presentasi di minggu selanjutnya ya. Gitu. Kemudian untuk UTS, saya tidak akan memberikan UTS. UTS diambil dari nilai tugas. Nilai tugas untuk membuat laporannya ya. Siap Bu. Jadwal UTS-nya kapan sih? Besok ya? Besok Bu jam 10. Ya, berarti dikumpulkan besok untuk laporannya ya. Sambil bisa dicicil dikerjakan hari ini juga. Mohon maaf Bu. Untuk laporan standar teknis tadi sudah Bu di minggu sebelumnya sudah pernah dikumpulkan PPT dengan standar teknisnya sudah ya. Oke, ya, berarti sudah, tinggal rekomendasi teknis ya. Silakan. Ini kalau tidak mau presentasi tidak ada nilainya nih. Boleh kelompok 9 Bu. Silakan, kelompok 9 ya. Ya, Subhan boleh dimulai screen-nya. Apakah sudah ada share screen-nya? Ya, sudah ada. Ya, baik. Kita akan mulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Mubarok dari kelompok 9 dengan anggota kelompok yang lain itu ada Muhammad Ihsan Nugraha, Muhammad Iksan Ramadhani dan Muhammad Raihan Nugraha. Untuk latar belakangnya, Jalan Pendidikan Kecamatan Cileunyi merupakan jalan yang mayoritas daerah sekitarnya digunakan sebagai tempat pendidikan, mulai dari TK sampai kampus untuk perkuliahan. Untuk itu, maka dalam rangka pembangunan salah satu gedung kedinasan, khususnya Dinas Pendidikan, sangat strategis jika berlokasi atau dibangun di area jalan pendidikan ini, karena lingkungannya sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan adanya suatu bangunan instansi baru dalam sebuah lingkungan tentu akan memberikan dampak terhadap lingkungan tersebut, berupa dampak positif maupun dampak negatif. Untuk menangani dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh gedung tersebut, maka diperlukan analisis dampak yang nantinya akan dicari solusi terbaik untuk menanggulangi dampak tersebut. Salah satunya yang akan terdampak adanya gedung tersebut dalam sebuah lingkungan adalah lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dibuatkan rekomendasi teknis yang digunakan untuk mengendalikan atau menanggulangi
dampak yang muncul. Untuk rencana pembangunannya, untuk nama gedungnya yaitu Kantor Dinas Pendidikan. Kepemilikan tanahnya oleh Pemprov Jabar, luas lahan kosongnya sebesar 6.600 meter persegi. Untuk luas bangunannya yaitu 4.130 meter persegi. Ini termasuk kebangkitan sedang karena untuk kegiatan perkantoran karena melebihi dari 4.001 meter persegi. Sehingga dibutuhkan rekomendasi teknis. Jalan utamanya yaitu jalan pendidikan, tipe jalannya 2/2 undivided atau tidak terbagi. Untuk fungsi jalannya itu jalan kolektor. Ini untuk lokasinya. Berikut untuk site plan-nya. Untuk kotak yang berwarna biru itu merupakan lahan parkir, lalu ada garis berwarna ungu itu merupakan tempat muat barang. Jika ada barang atau berkas yang akan diserahkan atau akan diambil itu di tempatnya di sana. Lalu yang kuning itu gedung utamanya. Yang warna merah adalah pagar pengaman saat proses pembuatan proyeknya. Lalu yang biru itu biru muda adalah akses keluar masuk kepada kawasan gedung. Lalu yang hijau adalah masjid. Lalu selanjutnya ada tata guna lahan. Tata guna lahan dari jalan pendidikan sekitarnya mayoritas digunakan sebagai tempat pemukiman, pendidikan, dan komersial. Sebagai pemukiman ditandai dengan adanya komplek-komplek dan klaster tempat tinggal untuk warga. Sebagai daerah pendidikan di sini ditandai dengan adanya beberapa instansi pendidikan yang terdapat di sepanjang jalan pendidikan dan sekitarnya. Dan yang terakhir, sebagai tempat komersial di sini ditandai dengan adanya beberapa kafe dan rumah makan yang biasanya menjadi destinasi orang-orang waktu istirahat maupun waktu libur. Boleh selanjutnya kepada Ihsan. Baik, untuk selanjutnya mengenai bangkitan dan tarikan. Di sini untuk bangkitan itu ditandai oleh lingkaran merah, di mana untuk bangkitan ini adalah lokasi awal dari terjadinya pergerakan, di mana mayoritas merupakan yaitu daerah perumahan dan pemukiman warga. Khususnya itu ada Komplek Permata Biru, ada Komplek Pilar Biru, Komplek Bumi Harapan, dan Desa Cibiru Hilir. Lalu yang selanjutnya ada tarikan, yaitu yang ditandai oleh lingkaran warna hijau, di mana untuk tarikan di sini kebanyakan itu instansi pendidikan seperti ada TK Pembina, SD Percobaan, SD Lab UPI, SMP Lab UPI, SMA N1 Cileunyi, dan kampus UPI Cibiru. Untuk pagi hari, instansi-instansi tersebut tentunya akan banyak didatangi oleh para pelajar maupun tenaga pengajar, sehingga jalan pendidikan itu yang tadi di dalam lingkaran hijau ini masuk ke dalam zona tarikan. Lalu selanjutnya. Lalu ini ada ruas jalan dan simpang yang terdampak, di mana ini ada simpang jalan pendidikan di arah Jalan Cibiru Hilir, dan juga ada simpang jalan pendidikan arah ke Jalan Pandanwangi. Dan ada juga ini merupakan jalan pendidikannya ke arah Jalan Cibiru Hilir, dan ada jalan pendidikan arah ke Jalan Pandanwangi. Di sini ada analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk yang pertama harus diketahui kondisi prasarana jalannya. Untuk ada data jalan pendidikannya dengan fungsi jalan kolektor dengan status jalan-jalan pemerintah, dan kelas jalan 3A memiliki lebar badan jalan 7 meter, lebar trotoar ada 0,5 meter di satu sisi dan 1 meter di sisi lainnya, dan ada lebar drainasenya yaitu 0,5 meter dan 0,8 meter. Berikut merupakan geometrik dari jalan pendidikannya, bisa dilihat di layar. Lanjut. Nah, ini analisis atau kondisi dari lalu lintas existingnya dengan untuk kecepatan lurus bebasnya. Untuk tipe jalan 2/2 tidak terbagi atau UD memiliki dalam ruas jalan ini adalah sebesar 38,22 km per jam. Nilai tersebut ini didapat dari hasil perhitungan faktor-faktor yang didapat menggunakan persamaan dan
parameter yang sesuai dengan PKJI 2014. Untuk hasil itu perhitungannya terlampir. Baik, selanjutnya di sini ada juga yang dimana sekarang di sini kita akan mencari kapasitas serta arus dari lalu lintas di jalan pendidikan ini. Untuk kapasitasnya sendiri didapatkan dengan menggunakan rumus yang terlahir dari pedoman Indonesia 2014 atau PKDI 2014 dengan persamaan yang terlahir yaitu C0 dikali FCLJ dikali FCPA dikali FCHS dikali FCUK, dan untuk faktor-faktor tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti LJ itu lebar jalan, lalu PA itu adalah ini dan ukuran kota, dan didapatkan nilai faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Maka dengan hasil kali dari persamaannya didapatkan kapasitas dari jalan pendidikan itu sebesar 2.371,62 SKR per jam, dan untuk arusnya sendiri didapatkan dari volume kendaraan yang ada di jalan pendidikan, yaitu arus totalnya itu sebesar 4.000 per jamnya itu 2.063,15 SKR per jam. Setelah mendapatkan arus ini untuk mengetahui dari jalan pendidikan, yaitu dicari derajat kejenuhan dari jalan pendidikan ini sendiri, di mana untuk derajat kejenuhannya dicari dengan cara membagikan nilai kapasitas, membagikan nilai arus dengan kapasitas, di mana untuk arus lalu lintas diketahui 2063,15 dan kapasitasnya itu 2.371,62, dan didapat derajat kejenuhannya itu 0,87. Dan untuk informasi juga, untuk arus ini dicarinya pada saat jam puncak, yaitu jam 6:30 sampai 7:30 pagi hari, karena pada sejatinya di jalan pendidikan ini jam puncaknya terjadi pada pagi hari, khususnya pada saat keberangkatan sekolah dari siswa-siswa. Dilanjut dengan nilai derajat kejenuhan yang tadi 0,87, maka dapat diklasifikasikan tingkat pelayanan dari ruas jalan pendidikan ini, dan untuk ruas jalan pendidikan ini masuk kepada kelas E, di mana dengan derajat 0,87 dan tingkat pelayanannya kelas E, kondisi lalu lintasnya itu atau karakteristiknya adalah memiliki arus yang tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas. Dan untuk catatan juga, untuk hal ini terjadinya itu khususnya di pagi hari, tapi pada siang hari dan selanjutnya itu jalan pendidikan ini emang relatif kosong karena memang tidak banyak dikunjungi oleh pengendara gitu, selain dari mahasiswa atau siswa yang bersekolah di instansi tersebut. Lanjut. Nah, berikut merupakan perkiraan trayek dari kendaraan umum, yang dimana untuk trayek ini diharapkan bisa digunakan agar meminimalisir dari pengguna kendaraan pribadi yang melalui jalan pendidikan, agar bisa mengurangi ataupun memperbaiki dari kinerja jalan tersebut. Di sini dapat dilihat trayeknya adalah sebagai berikut, di mana untuk trayek biru merupakan trayek dari angkutan umum atau angkot, dan untuk trayek yang merah itu merupakan trayek dari bus sekolah atau bisa dikatakan abodemen sekolah. Lanjut. Boleh di next, bukan? Sebentar bang, kayaknya salah buka deh. Sebentar.
Gimana? Oh ya, untuk laporan progres dari kelompok kami perihal standar teknis tadi sudah mencapai kinerja analisa statistik serta si trayek kendaraan perkiraan untuk kendaraan umumnya Bu. Mungkin persentase dari kelompok 9 disebutkan di tubuh. Terima kasih. Boleh ditampilkan lagi? Barangkali ada pertanyaan dari teman-temannya. Berapa persen progresnya? Progresnya baru sampai poin yang ini Bu, analisis existing kondisi jalannya. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Infrastrukturnya gedung kantor dinas pendidikan ya. Ya betul. Betul Bu. Lokasinya di sini, kemudian tata guna lahan, bangkitan dan tarikan. Daerah mana sih ini? Ini itu daerah tepatnya di Biru. Hilir Bu. Oke, ruas jalannya, ruas jalan kecil ya? Untuk disebut kecil, tidak terlalu kecil Bu, tapi emang jalannya itu cukup untuk 2 mobil dan 2 motor itu Bu di satu seluruh ruas jalannya itu Bu. Jalan kolektor ini? Ya Bu, untuk jalannya kolektor. Kolektor, kemudian ada simpang ya di ujung-ujungnya ya? Yang di ujungnya ada simpang. Di ujungnya ada simpang, ada itu nggak simpangnya? Untuk perhitungan simpang belum masuk Bu. Belum ya, baru ruas saja. Oh, memang baru sedikit ya? Belum sampai analisis kondisi existing, berapa arusnya? Arusnya sudah Arusnya itu di 2063,15 km per jam. Arusnya, tingkat pelayanannya sudah Ya, tingkat pelayanannya sudah Bu. Tingkat pelayanan sudah Oke. Arusnya 2000. Oke. Berarti perlu dibenahi dulu kondisi existingnya ya? Ya, karena kan di kondisi existing saja dia sudah Jika dibangun fasilitas yang baru, artinya dia akan bangkitan ya, sehingga berdampak pada volume di ruas dan simpang-simpang terdampak. Ya. Jadi Anda perbaiki dulu untuk yang existingnya. Dengan dia maka harus dikembalikan dulu menjadi stabil. Ya, apa yang perlu dilakukan supaya dia stabil? Ya, manajemen lalu lintas kah, rekayasa lalu lintas kah. Setelah itu baru dihitung kembali atau dianalisa kembali pada saat masa konstruksi dan pasca konstruksi. Gitu ya. Baik Bu. Jadi berapa persen lagi tadi? Sekitar 60%-an Bu. Ya, karena rekomendasi sama sekali belum ya. Simulasi juga belum selesai semua. Oke, ada pertanyaan tidak dari teman-temannya? Mana nih teman-temannya nih? Ada pertanyaan tidak? Dari kelompok Bu atau bukan Bu? Dari kelompok boleh bertanya apa, dari perseorangan boleh?
Oh ya Bu, mungkin Bu masih ini untuk penanganan kondisi existingnya, kemungkinan kelompok kami akan membuat sistem one way pada jam-jam tertentu Bu. Namun masih belum diperkirakan lagi, belum diperhitungkan lagi. Namun kemungkinannya akan dilakukan one way. Ya, jadi silakan dibuat simulasinya ya berarti ya. Simulasi existing, kalau untuk penanganannya nanti seperti apa, Anda hitung kembali, disimulasikan kembali. Setelah itu baru ditambahkan beban akibat konstruksi maupun setelah bangunannya beroperasi. Begitu ya? Oh, baik Bu. Ya, makasih. Satu kelompok lagi ya. Boleh kelompok 5 Bu? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penyusunan rekomendasi teknis kami yang berjudul pembangunan kawasan ruko di Masjid Al-Jabar, Kota Bandung. Yang beranggotakan Haikal Dafa, Muhammad Aliansyah, dan saya Rizky Burhanuddin Pratama. Untuk topik pembahasannya sendiri ada 4 poin, namun baru sampai poin ketiga kami mengerjakannya, yaitu ada gambaran umum, analisis kondisi lalu lintas, dan angkutan jalan existing, kemudian simulasi kinerja lalu lintas. Yang pertama terkait dengan gambaran umum akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, terima kasih Rizky. Untuk gambaran umum itu outletnya ada 7, dapat dilihat pada layar. Selanjutnya mengenai latar belakang Masjid Raya Al-Jabar mulai didesain tahun 2015 oleh Bapak Ridwan Kamil dengan luasan yaitu 99 kali 99 meter persegi sesuai dengan angka Asmaul Husna. Kemudian setelah masjid tersebut diresmikan, para warga Bandung maupun luar kota Bandung yang sudah penasaran untuk datang sana membuat kepadatan di area tersebut. Para pedagang atau penjual makanan dan supplier juga meraup untung yang banyak akibat pembelian para pengunjung. Oleh karena itu, dibuatnya sebuah kawasan perbelanjaan berupa ruko untuk mewadahi pebisnis yang hendak berjualan di dekat Masjid Raya Al-Jabar. Untuk jenis area pada rencana ruko di dekat Masjid Raya Al-Jabar adalah area pembangunan. Selanjutnya, berikut ini kesesuaian dengan tata ruang wilayah, di mana mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kota Bandung dari tahun 2011 sampai 2031. Tata ruang area rencana proyek termasuk dalam kawasan perdagangan sehingga penempatannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun selain kawasan perdagangan terdapat juga kawasan fasilitas umum, taman kota serta permukiman. Berikut untuk peta lokasi dari area ruko dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, dan ini adalah foto lokasi proyek. Untuk yang pertama, pada gambar pertama itu lahan kosong untuk pembangunan ruko. Kemudian di gambar kedua sebelah kanan merupakan jalan di depan lahan kosong lokasi proyek. Kemudian yang di bawah merupakan papan di mana tanah ini akan dijual atau menunjukkan bahwa kepemilikan tanah milik perseorangan. Berikut merupakan site plan yang akan direncanakan untuk pembangunan ruko. Selanjutnya, berikut ini untuk deskripsi proyek. Untuk nama rukonya sendiri yaitu Al-Mabit Business Park atau disingkat dengan Al-Mabis Park. Kemudian untuk luas bangunan rukonya itu 5.328 meter persegi, di mana untuk jumlah ruko rencana yaitu 74 ruko dengan ukuran 6 kali 12 meter. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk jenis pembangunan yang direncanakan yaitu berada di lahan yang masih kosong dengan luas area 11.720 meter persegi.
Kemudian untuk menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021, ruko yang memiliki luas di atas 5.000 meter persegi termasuk pembangkitan sedang. Dapat dilihat pada lampiran di bawah. Kemudian ini merupakan kondisi fisik sarana dan prasarana di mana terdapat dua ruas jalan. Yang pertama yaitu Jalan Cimenerang yang terdiri dari bahu jalan berupa tanah. Kondisi median dapat dilihat sudah agak rusak, kemudian markanya sudah mulai memudar. Kemudian dari ruas selanjutnya itu Jalan Cimincrang, di mana untuk markanya yaitu putus-putus dan tampak sudah mulai pudar. Kemudian di sisi kanan kiri banyak pohon yang rindang dan memasuki badan jalan, kemudian bahu jalan digunakan untuk parkir. Selanjutnya. Berikut fungsi ruas jalan terdekat. Terdapat 5 ruas jalan. Yang utama yaitu dari Jalan Soekarno-Hatta, merupakan jalan nasional. Kemudian memasuki jalan sekunder yaitu kolektor primer yaitu Jalan Cimincrang. Kemudian di dekat ruas Jalan Cimincrang terdapat jalan lokal primer, di mana terdapat jalan lokal komplek. Selanjutnya dari arah Jalan Cimincrang memasuki ke jalan kolektor sekunder yaitu Jalan Cimenerang. Kemudian yang terakhir yaitu ada jalan lokal sekunder yaitu Jalan Ranca Pacung. Berikut kondisi sosial ekonomi berdasarkan data laju pertumbuhan tahun 2022, Kecamatan Gedebage menjadi salah satu kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Sehingga dari segi ekonomi diperlukan pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan sektor ekonomi yang terjadi di daerah sebuah daerah mau tidak mau harus dibarengi oleh pertumbuhan sarana pendukungnya. Salah satunya adalah pembangunan ruko. Kemudian ini merupakan kondisi lalu lintas dari Jalan Cimenerang yang bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Di mana Jalan Cimenerang ini merupakan jalan dengan tipe 442 terbagi yang memiliki median sebagai pembatas jalur. Dan pada awal masuk jalan tersebut terdapat rambu perintah memasuki jalur. Selanjutnya pada jalan tersebut juga terdapat marka garis tepi dan juga lampu penerangan jalan umum. Selanjutnya ruas Jalan Cimincrang dengan tipe 22 tidak terbagi, memiliki lebar jalan yaitu 5 meter dan merupakan jalan utama yang berperan sebagai penghubung menuju kawasan Masjid Al-Jabar. Dan ini merupakan daerah bangkitan dan tarikan, di mana untuk yang ditandai oleh gambar lingkaran warna merah merupakan daerah olahraga dan perdagangan. Untuk warna pink merupakan permukiman olahraga dan perdagangan. Kemudian warna hijau merupakan pendidikan, serta kuning pemukiman, untuk biru wisata dan perdagangan. Kemudian untuk yang tanda silang yaitu lokasi proyek. Sekian. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini atau kondisi existing. Itu pembahasannya ada 2 terkait dengan kondisi prasarana jalannya dan juga kondisi lalu lintas existingnya. Yang pertama adalah terkait dengan kemungkinan ruas jalan yang terdampak. Akibat pembangunan ruko ini, kemungkinan ruas jalan yang terdampak ada 2, yaitu Jalan Cimincrang dan juga Jalan Cimenerang yang ditandakan oleh warna kuning dan warna merah. Kemudian untuk simpang yang terdampak, mohon maaf di sini ada kesalahan, untuk Soekarno-Hatta tidak terdampak. Jadi yang terdampak yaitu simpang antara Cimenerang dan juga Cimincrang, yaitu warna merah dan juga warna kuning. Kemudian untuk kondisi prasarana jalan yang terpengaruh yaitu yang pertama terkait dengan Jalan Cimincrang. Untuk status jalan kota dengan kelas jalan 3, fungsi jalannya yaitu kolektor primer dengan lebar badan jalannya 5 meter, tipe lebar lajurnya 2,5, tipe jalannya 2/2 tidak terbagi, untuk bahu tidak memiliki, dan jenis perkerasannya yaitu aspal. Kemudian berikut terkait dengan kondisi perlengkapan jalannya. Yang pertama ada terkait dengan drainase dan trotoar,
kemudian ada rambu peringatan tikungan, kemudian ada rambu peringatan belok, kemudian ada terkait dengan PJU-nya, petunjuk arah, dan juga zebra cross yang sudah mulai memudar. Kemudian ini masih di Jalan Cimincrang juga ada terkait dengan kondisi marka menerusnya, kemudian rambu stop atau berhenti, kemudian rambu peringatan simpang 4, kemudian rambu peringatan perlintasan kereta api, ada palang pintu kereta api juga, dan juga water barrier yang terdapat pada simpang antara ruas Jalan Cimenerang dan juga Cimincrang. Selanjutnya yaitu kondisi Jalan Cimenerang, memiliki status jalan kota dengan kelas jalannya 1 atau 2, kemudian fungsi jalannya koridor primer dengan lebar badan jalannya total yaitu 12 meter, lebar per lajurnya 3 meter, tipe jalannya yaitu 4/2 terbagi dengan lebar mediannya yaitu 1,7 meter, tidak memiliki bahu, dan jenis perkerasannya adalah beton. Kemudian berikut adalah kondisi terkait dengan perlengkapan jalannya, yaitu ada rambu petunjuk, median, lampu penerangan jalan umum, dan juga marka menerus. Kemudian ada terkait dengan kondisi prasarana simpang yang terpengaruh, yaitu ada simpang dengan kode simpang 422, kemudian dengan jumlah lengan 4, lengan mayornya yaitu Jalan Cimincrang, dan lengan minornya yaitu Jalan Cimenerang. Untuk sistem operasinya yaitu simpang tidak bersinyal. Kemudian terkait dengan data lalu lintas akan dijelaskan oleh Muhammad Aliansyah. Baik, selanjutnya adalah analisis kondisi existing lalu lintas. Yang pertama-tama berikut adalah kompilasi data volume lalu lintas existing pada jalan-jalan yang ditinjau pada tahun 2023. Next. Selanjutnya kami memperhitungkan tingkat pelayanan dengan melakukan perhitungan kapasitas terlebih dahulu berdasarkan PKJI 2023. Didapatkan kapasitas pada Jalan Cimenerang itu 3.128 SCP per jam, dan Jalan Cimincrang itu 1.568 SCP per jam. Next. Selanjutnya kapasitas dan volume dilakukan perbandingan atau VC ratio yang nantinya dihubungkan dengan tingkat pelayanannya atau level of service-nya. Didapatkan pada Jalan Cimenerang itu level of service-nya A, dan pada Jalan Cimincrang itu level of service-nya C. Next. Selanjutnya kami juga melakukan survei kecepatan rata-rata. Yang didapatkan adalah Jalan Cimenerang, kecepatan rata-ratanya 49 km per jam, dan Jalan Cimincrang 32 km per jam. Selanjutnya diperhitungkan juga waktu tempuhnya, di mana waktu tempuh itu ialah kecepatan dibagi panjang segmennya. Didapatkan masing-masing adalah pada Jalan Cimenerang untuk kendaraan motor 0,02 jam, kendaraan sedangnya itu 0,02, dan kendaraan beratnya 0,025. Pada Jalan Cimincrang motorcycle atau kendaraan motornya itu 0,03, kendaraan ringannya 0,03, dan kendaraan beratnya 0,05. Next. Selanjutnya kami juga menghitung kinerja dari simpang yang berpotensi terdampak, yaitu simpang Jalan Cimenerang dan Jalan Cimincrang. Yang pertama-tama itu kami mendapatkan data volumenya, yang dimana karena simpang tersebut sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, yaitu penutupan dengan water barrier, volumenya itu untuk belok kanan pada setiap lengannya itu tidak ada, dan untuk dua lengan gerakan lurusnya juga volumenya tidak ada. Next.
Selanjutnya adalah perhitungan kapasitas simpangnya. Didapatkan kapasitas simpang Jalan Cimincrang dan Cimenerang itu 3.625 SMP per jam. Next. Selanjutnya perbandingan volume per kapasitasnya yang menjadi derajat kejenuhan adalah 0,494. Selanjutnya berdasarkan PKJ juga ada perhitungan tundaan, di mana tundaan adalah total waktu hambatan rata-rata yang dialami oleh kendaraan sewaktu melewati suatu simpang. Nilai tundaan mempengaruhi nilai waktu tempuh kendaraan. Semakin tinggi nilai tundaan, semakin tinggi pula waktu tempuhnya. Berdasarkan derajat kejenuhan yang dimasukkan ke rumus, didapatkan tundaan pada simpang tersebut adalah 10 detik per kendaraan. Next. Selanjutnya, kami juga memperhitungkan peluang antrian, di mana peluang antrian itu kemungkinan terjadinya penumpukan kendaraan di sekitar lengan simpang. Yang rumusnya itu berdasarkan derajat kejenuhan juga. Didapatkan hasil peluang antrian itu antara 9,5% hingga 24,3%. Selanjutnya dilakukan juga survei pejalan kaki pada Jalan Cimenerang, di mana rata-rata orang yang melewatinya itu per menit per meter, yaitu 3 orang. Next. Begitu pula dengan pesepeda pada Jalan Cimenerang, kami melakukan survei yang hasilnya itu jumlah pesepeda per orang per jamnya 180. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, selanjutnya yaitu simulasi kinerja lalu lintas. Untuk outline-nya dapat dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya berikut ini simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan atau existing. Untuk simulasi existing dapat dilihat pada layar. Untuk yang arah barat dan timur merupakan jalan dari Jalan Cimenerang. Kemudian untuk arah utara dan selatan merupakan jalan Cimincrang. Terlihat juga untuk posisi pembangunan ruko yaitu pada di sisi kanan gambar yang berada di dekat ruas Jalan Cimenerang. Sekian. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 5. Barangkali dari teman-teman atau Ibu ada komentar terkait dengan apa yang sudah kami presentasikan. Untuk terkait dengan simulasi dari kami masih untuk simulasi kinerja jalan existingnya belum sampai proses pembangunan, setelah pembangunan dan juga paling sedikit 5 tahun setelah pembangunan. Mungkin begitu. Oke. Pembangunan kawasan ruko Masjid Al-Jabar. Posisinya di mana nih berarti? Untuk posisinya di sini, Bu, peta lokasinya. Artinya di Masjid Al-Jabarnya di sebelah mana gitu? Oh, dari arah Masjid Al-Jabar ke sebelah timur, Bu. Oh, berarti masih jauh ya? Iya, di Artinya bukan kawasan. di komplek itu. Kalau iya. Kalau dilihat di slide yang ada fungsi ruas jalan terdekat, itu kan ada Masjid Al-Jabarnya ya. Iya. Nah, itunya di mana yang akan dibangunnya? Bukan di situ, di yang fungsi ruas jalan terdekat. Nah, ini kan masjidnya sebelah kiri ya. Iya. Terus fasilitas yang akan dibangunnya di mana? Fasilitas rukonya maksudnya, Bu? Iya.
Ini Bu yang di Bawah area ya? biru, ya area ruko. Area ruko. Oke. Berarti di situ di Jalan Cimenerang ya? Cimenerang ya Bu. Itu jalannya adalah jalan kolektor. Kolektor sekunder Bu. Kolektor sekunder. Oke. Lalu lintasnya kalau dilihat dari gambar tidak padat ya? Iya. Sudah dihitung belum? Sudah Bu tadi untuk kinerja simpang dan lalu lintasnya tadi sudah. Berapa? Untuk Jalan Cimenerang tadi nilainya untuk Cimenerangnya masih A Bu, untuk Cimincerangnya C. Cimenerang A. Iya. Masih A. Berarti nggak ada Iya, yang Bu. masuk, nggak ada yang lewat situ ya? Tidak ada yang lewat situ ya? Iya, Iya, soalnya kan sedikit. Mana nggak ada yang A? Ini Bu. Tingkat pelayanan jalan, kondisi existing, level of service. Kok beda yang dikirim di? Oh itu salah Bu, waktu itu belum dapat datanya yang kami kirim. Nah ini datanya dari mana? Karena yang Itu- dikirim itu C ya, C, B, Iya, E, iya. F. Nah, kok bisa Masih- beda jauh nih datanya? Dari mana? Itu masih mengarang-ngarang dulu Bu, mohon maaf. Soalnya belum dapat Yang sekunder Bu, masih yang kemarin tuh, yang ini yang sudah diperbarui. Ini data ke sekunder atau asumsi yang sebelumnya? Yang sebelumnya asumsi Bu, lebih tepatnya. Asumsi. Kalau Iya. yang ini? Ini dari udah mana? kami survei langsung Bu. Oh, kalian udah survei, udah dihitung. Iya Bu. Oke, jadi hasilnya Untuk A. Jalan Cimincerangnya A, Cimincerangnya C Bu. Cimincerangnya C. Cimincerang tuh yang di Simpang ya? Iya Bu, yang arah lurusnya dari arah Soekarno-Hatta, utara ke selatan. Tapi kalau rukonya sendiri kan di ruas jalan Cimenerang Bu. Cimenerang ya? Iya. Ya, Cimencerangnya di mana di sini? Ini yang warna simpangnya kuning. berarti. Di simpangnya ya? Iya, di simpangnya. Yang Anda dapat hitungan itu di simpangnya atau di sebelah mana Anda surveinya? Untuk surveinya di kedua ruas jalan Bu. Di kedua ruas jalan tapi di mananya posisi surveinya? Oh, untuk posisi surveinya di kalau yang Cimenerang itu di dekat area ruko, kalau yang Cimincerang lebih dekat ke simpang Bu. Coba ditunjuk. Mana? Ini mungkin Bu, titik perpotongan yang ini. Kira-kira di sini Bu. Oke. Lalu volume simpang. Simpang berapa? Level of service-nya 0,75. Ini untuk simpangnya di 0,49 Bu. Oh, beda juga. Ya, beda juga Mah. Oke, berarti masih oke ya. Ya. Kondisi existing masih oke. Lalu Anda lihat kondisi, Anda lakukan simulasi pada saat konstruksi ya? Belum? Kalau belum Bu, baru sampai existing aja. Jadi sebetulnya untuk melakukan simulasi pada saat konstruksi adalah Anda perlu tahu metode apa yang akan digunakan di proyek tersebut. Artinya metode yang dipilih berhubungan dengan pengaruhnya terhadap lalu lintas sekitar, gitu ya. Kalau misalnya metode yang dipilih kemudian cakupan lahannya itu melebihi daripada yang dibutuhkan, artinya dia akan melebar sampai ke jalan, sehingga akan terdapat gangguan di ruas jalan terdampaknya. Itu yang harus diperhatikan dan yang harus dianalisa. Kemudian metode pelaksanaan juga berhubungan dengan kapan lalu lintas alat berat atau lalu lintas kendaraan berat pengangkut material itu akan masuk, sehingga dengan adanya keluar masuknya kendaraan berat
yang mengangkut material maupun yang mengangkut alat beratnya itu akan mengakibatkan kemacetan di daerah ruas ataupun simpang terdampak. Jadi itu yang harus ditambahkan, gitu ya. Baik, Bu. Oke, jadi baru sampai existing saja ya? Iya. Ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-temannya? Mohon maaf, mungkin saya izin bertanya ke Ibu terkait dengan ini untuk rekomendasi teknis. Kan ada poin-poinnya waktu itu tidak usah dibawa ya, Bu. Apa Mungkin yang mana? Ini sebentar, Bu. Poin. Ya. Saya share screen dulu bentar. Untuk kemarin ya untuk rekomendasi teknis itu yang dikerjakan hanya poin A, B, C, dan F saja ya, Bu? A, B, C, F ya, karena D itu D dan E itu adalah suplemen dari administratif ya. Ya, kalau yang D kan administratif tuh sudah ada pasti di situ kan, di permennya juga sudah ada, tinggal Anda tambahkan saja, ambil dari situ. Rencana pemantauan dan evaluasi ini juga kaitannya administratif ya, bukan ke teknis. Gitu ya. Ya, baik, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya? Berarti sisa berapa kelompok lagi? 3 kelompok lagi berarti, Bu. 3 kelompok ya. Kelompok 3, 5. Ini yang saya 5, Bu. Ya 5. 5 sudah ada ya. 3, 8 ya? 8, 10. Betul? 8, 10 ya, Bu. Betul, Bu. Ya, 3, 8, 10. Tolong dijadwalkan lagi untuk pertemuan terakhir. Kemudian untuk yang hari ini silakan Anda lanjutkan sampai selesai ya, sampai finalisasi. Hari ini Anda kumpulkan finalisasi untuk PPT-nya. Kemudian untuk UTS-nya disiapkan pengumpulan laporan ya. Laporan dibuat oleh masing-masing saja. Jadi tidak harus semuanya membuat laporan. Jadi tidak harus sama satu kelompok itu isi laporannya. Karena gaya bahasa masing-masing Anda menuliskan berbeda ya. Jadi laporan dikumpulkan masing-masing dengan versi masing-masing anggota kelompok yang Anda bisa lihat, karena kan Anda sendiri mengikuti prosesnya kan dari awal sampai akhir, kemudian ada PPT-nya, dari situ Anda buatkan laporannya yang akan diambil sebagai nilai UTS besok. Jadi dikumpulkan untuk laporannya besok sesuai deadline UTS, kemudian hari ini dikumpulkan finalisasi PPT dari kelompok masing-masing. Gitu ya? Baik, Bu. Ada pertanyaan? Untuk pengumpulan UTS, Kak Iqbal dulu. BP dulu aja. Oh ya. Izin bertanya, untuk terkait pengumpulan nanti UTS-nya di Google Classroom juga, Bu? Ya. Anda UTS-nya offline atau online? Online, Bu. Online kan? Ya. Masih online ya? Ya. Oke. Bu, mohon maaf izin bertanya Bu terkait ini yang rekomendasi teknis. Yang poin K kan itu ada penyediaan sistem informasi lalu lintas. Mohon penjelasannya seperti apa, Bu? Yeah, I mean, there are 2 other players in there. There's no surprise, put it that way. They're guys who you would associate with. Mana ya? Yang di rekomendasi teknis. Kan ada 13 poin, itu poin yang K, ada penyediaan sistem informasi lalu lintas. Oh ini ya. Penyediaan sistem informasi lalu lintas. Ini rekomendasi ya. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak. Jadi
ini rencana Anda pada saat dia setelah beroperasi, itu apa saja yang perlu disediakan untuk menjamin bahwa ruas jalan atau simpang jalan terdampak itu masih dalam kondisi stabil. Stabil artinya kondisi paling tidak tidak jenuh gitu ya. Itu. Jadi apa saja yang perlu disiapkan, atau diimplementasikan, diantaranya A sampai berapa tuh? A sampai M ya. A itu peningkatan kapasitas ruas dan atau simpang jalan. Apakah perlu ditingkatkan kapasitasnya gitu ya? Meningkatkan kapasitasnya. Jadi kalau sudah tidak stabil kan memang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Meningkatkan kapasitasnya itu bisa dengan melebarkan misalnya atau memberlakukan manajemen atau rekayasa lalu lintas. Kemudian penyediaan angkutan umum, apakah perlu disediakan angkutan umum di sekitar situ? Tergantung fasilitas yang dibangun ya. Kalau fasilitas yang dibangun tidak memerlukan angkutan umum, misalnya bukan fasilitas umum, maka rasanya tidak perlu untuk angkutan umum ke situ. Kemudian manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan. Apakah akan ada rencana penanganan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas? Kalau misalnya tadi kondisi existingnya, misalnya yang kelompok berapa tuh? Kondisi existingnya adalah A. Kemudian setelah ada pembangunan, maka dia menjadi B gitu ya. Artinya dia masih dalam kondisi stabil, sehingga kalaupun perlu ada manajemen lalu lintas di situ, bentuknya adalah yang paling sederhana, misalnya dengan penyediaan rambu, marka, dan lampu gitu. Kemudian perlukah penyediaan fasilitas parkir, perlukah penyediaan akses keluar masuk yang dibedakan untuk orang, untuk kendaraan pribadi, atau untuk kendaraan barang. Lalu perlu fasilitas bongkar muat barang nggak? Tergantung dari fasilitas yang dibangunnya. Kalau misalnya fasilitas yang dibangunnya dalam misalnya hotel, restoran, apartemen, tentu saja butuh ya rumah sakit gitu. Tetapi kalau yang dibangun adalah misalnya apa ya? Misalnya fasilitas olahraga, kira-kira perlu atau tidak gitu di situ, fasilitas bongkar muat khusus ya. Kemudian begitu juga dengan I dan J. Kemudian untuk penyediaan sistem informasi lalu lintas, apakah perlu juga di daerah situ, di ruas atau simpang terdampak? Misalnya dengan sistem informasi lalu lintas itu kan dengan menyediakan simbol-simbol atau rambu-rambu kan ya. Atau misalnya dengan jika yang dibangun adalah gedung parkir misalnya, maka perlu ada informasi di situ di sekitar ruas jalan terdampak bahwa gedung parkir yang masih available berapa banyak. Atau misalnya mall juga seperti itu, gedung parkir yang satuan ruang parkir yang masih tersedia itu berapa banyak begitu. Atau sebelum menuju fasilitas itu dikasih tanda bahwa Anda akan memasuki fasilitas apa yang akan menyebabkan apa. Begitu. Baik, Bu. Mungkin secara garis besarnya menyediakan ini ya, Bu, ya, informasi terhadap pengguna jalan bahwa di lokasi tersebut ada bangkitan baru gitu, Bu, ya, disesuaikan dengan bangkitan kelompok masing-masing gitu ya. Betul. Ya, betul. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Apakah ada lagi? Oke. Kalau sudah cukup silakan dilanjutkan untuk hari ini. Masih sama dikumpulkan terakhir jam 10 malam ya? Jam 10 malam. Iya, Bu. Silakan dimaksimalkan sehingga nilainya juga nanti bisa dapat nilai yang maksimal. Jadi harapannya tugas hari ini adalah sudah selesai semua, sudah finalisasi untuk rekomendasi teknis. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini dicukupkan. Setelah UTS, kita masih ada 1 kali pertemuan lagi ya, nanti diinfokan saja ke saya untuk penggantinya kapan. Ya,
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.